Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog. Dan pada video kali ini gue akan ngebahas salah satu motor yang baru aja launching. Kalau nggak salah launching itu hari ini tanggal 2 November 2020, yaitu Yamaha All New Aerox 155 model year 2021. Nah, untuk video pembahasan kali ini akan sedikit berbeda karena kita akan langsung ngeceknya ke laptop gua. Jadi nanti kita akan langsung ngebandingin antara Aerox yang lama dengan Aerox yang terbaru ini lewat website dari Yamaha-nya langsung. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja go to laptop. Ya, jadi kita sudah sampai di halaman web Yamaha yang akan menampilkan dan membandingkan spesifikasi antara Aerox 155 VVA yang lama dengan All New Aerox yang baru. Nah, ini yang gue tampilkan pertama adalah Aerox 155 VVA yang tipe sekarang yang udah ramai di jalanan, tapi ini adalah tipe S, dimana itu adalah tipe tertinggi untuk Aerox saat ini. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu di sebelahnya ada All New Aerox 155 Connected yang tipe ABS. Kenapa gue pilih tipe yang tertinggi dari yang lama? Karena setahu gue yang ABS itu cuma tipe yang tertinggi doang di yang lama. Dan ini juga yang gue ambil adalah All New Aerox 155 yang spesifikasinya menurut gue adalah spesifikasi Aerox tertinggi dari Aerox yang terbaru. Kalau gue salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Kita bahas dulu dari warnanya. Jadi untuk yang Aerox baru ini, dia Yamaha menyediakan dua warna ya di websitenya. Harusnya sih ada banyak sih, nanti gue koreksi ya kalau misalkan salah. Kalau di websitenya itu warna yang tersedia itu ada dua, yaitu Prestige Silver. Ini warnanya bisa dibilang doff, semi doff sih mungkin, karena kalau misalkan dia warnanya sama dengan Aerox 155 gue yang silver, itu bukan doff murni, jadi doffnya itu sedikit glossy, jadi dibilang doff enggak, glossy juga enggak, semi doff lah. Kemudian yang kedua, untuk yang Aerox 155 yang baru, tipe Connected ABS version itu ada warna Maxi Signature Black and Gold. Nah, kalau yang warna ini baru, pure doff. Jadi benar-benar doff, nggak ada glossinya. Nah, kalau yang Aerox lama tipe S itu ada dua warna nih. Kalau yang di sini itu ada matte black yang pertama. Ini campuran antara warna black sama emas. Jadi ya ini sama aja lah sama yang matte black and gold yang versi baru. Kemudian ada juga yang matte red atau warna doff merah. Harusnya ada satu lagi deh kayaknya. Soalnya punya temen gue Arnold itu warnanya biru doff, biru tua, biru dongker gitu lah. Cuma nggak ada, kita bahas yang tersedia di website aja. Nah, kita bahas dulu dari tampilan. Kita lihat dari yang atas nih. Kita bandingin windshield dari Aerox 155 yang lama itu bentuknya sedikit landai, lebih pendek dibandingkan dengan Aerox 155 yang terbaru. Ini gue nggak tahu sih, ini dari segi visual aja atau memang sebenarnya sama aja. Karena kalau dilihat dari sisi foto seperti ini, untuk tameng depan dari Aerox 155 ini, windshield depannya itu terlihat lebih jenong di Aerox 155 yang baru. Itu nanti akan bisa gue lihat bener-bener ketika gue nanti akan ada ketika gue bisa ngelihat secara langsung motor ini dari dekat. Sayangnya di tahun ini nggak ada PRJ ya, mungkin tahun depan. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, yang menonjol menurut gue ada di sisi depan, yaitu sisi headlamp. Karena headlamp yang lama itu bentuknya kecil seperti ini, sementara yang baru itu bentuknya gede banget cuy. Ini bentuknya memanjang banget ke belakang. Kalau sekilas dilihat dari samping sih mungkin beberapa orang akan ngelihat kalau ini mirip dengan motor-motor dari Matic dari pabrikan sebelah. Cuma ini kan baru tampilan di sini ya, kita nggak bisa ngejudge langsung kalau kita nggak lihat secara langsung. Nah, kemudian di sini ada yang hilang nih. Jadi lampu senja yang di bagian tengah-tengah ini hilang. Kalau di yang versi Aerox terbaru, dia di sini digantikan oleh lekukan fairing. Jadi bodinya itu menghilangkan lampu senja yang tengah, digantikan dengan lekukan fairing yang baru. Kita lihat ke warna silver aja biar lebih jelas. Nah, di sini ada lekukan nih. Cuma untuk lampu yang di bawah ini sama posisinya dengan yang lama, tidak ada perubahan, tetap ada juga. Cuma ada tambahan baru nih. Kalau di yang lama kan bodinya body yang bagian hitamnya, body apa namanya ya? Kalau ini kan body halus, body kasarnya itu dia ngikutin alur dari body halus depannya. Sementara kalau yang di All New Aerox, dia ada tambahan lagi nih body di bagian sini. Ini mungkin nanti akan kita lihat lebih jelas di bagian bawah ya. Nah, untuk body yang lain di sini tetap sama. Untuk body tengahnya tetap mengikuti bentuk X sama kayak yang lama.
Untuk bodi belakang juga sepertinya sama dengan yang lama, tidak ada perubahan. Cuma di sini gue demen nih, untuk joknya yang baru, itu joknya terlihat lebih elegan dibandingkan dengan Aerox yang lama. Jadi kalau Aerox yang lama itu kalian bisa lihat di sini Aerox yang lama joknya biasa aja, plain, nggak ada lining apa-apa. Sementara di Aerox yang baru dia ada lining khusus di sini, ada garis-garis tambahan berwarna putih yang menurut gua itu memberikan sentuhan yang nice banget di desainnya. Kemudian juga di bagian desain tameng knalpot dan tameng radiator berbeda dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya seperti ini, di versi yang terbaru seperti ini bentuknya. Kemudian juga kita lihat di belakang, ini ada tambahan yaitu versi untuk Aerox yang baru ini dia sudah menggunakan tabung rem belakang berwarna emas. Kalau yang versi sebelumnya, di versi S yang tertinggi Aerox itu nggak ada. Jadi kalau di Aerox yang lama, tabung emas itu cuma ada di versi R doang. Jadi kalau misalkan yang tertingginya mau pakai tabung emas, mesti ngambil dari yang punya R. Kalau di sini udah dari bawahnya pakai yang tabung rem berwarna emas. Kita scroll ke bawah, ke harga. Untuk harga, ada kenaikan dikit ya. Jadi kalau yang versi lama itu harganya sekitar 28,565 OTR Jakarta. Kalau yang terbaru all new Aerox itu harganya 29 juta pas. Ada kenaikan sekitar mungkin 400 ribuan dari versi sebelumnya. Cuma ini mungkin bisa berbeda-beda setiap daerah ya. Kemudian kita ke bawah lagi ke spesifikasi. Ini untuk Blue Core, VVA, ABS ini udah sama dengan versi sebelumnya, tidak ada perubahan. Kemudian ini tambahan fitur yaitu Yamaha Motorcycle Connect, dimana nanti motor kita, kalau baca dari penjelasan di sini sih bisa connect lewat Bluetooth ke device smartphone kita. Jadi nanti dari dashboardnya itu akan nampilin notifikasi telepon, email, pesan, kemudian lokasi parkir terakhir, rekomendasi perawatan, konsumsi BBM, notifikasi malfungsi kayak misalnya kode 12, atau enggak juga ini peringkat, jarak tempuh, dan eco riding. Keren sih menurut gua fitur ini fitur baru ya, menurut gua membuat motor Yamaha Aerox ini terlihat lebih futuristik dibandingkan dengan motor matic kompetitor yang ada saat ini di pasaran. Karena setahu gua untuk Yamaha Connect ini ya, fitur-fitur kayak gini untuk nampilin notifikasi email di Scutix 150 itu setahu gua belum ada untuk saat ini. Koreksi kalau gua salah ya. Kemudian kita ke bawah ke bagian keyless udah ada di versi sebelumnya. Electric power socket juga udah dari versi sebelumnya. Kemudian ini handlebar switch control. Ini menurut gua adalah fitur baru, dimana menggunakan fitur ini kita bisa memilih tampilan informasi apa aja yang mau ditampilin di dashboardnya. Itu mungkin terkait dengan tadi Yamaha Connect itu juga, karena kan informasi yang ditampilkan akan lebih banyak. Jadi membutuhkan tombol untuk menyeting informasi apa aja mau kita tampilin. Nah ini tadi yang gue bilang, suspensi belakangnya sudah menggunakan tabung emas, jadi udah cantik dari bawaan. Kemudian ini adalah desain dari jok belakang, dari jok motor Aerox, dimana yang versi barunya ini ada liningan seperti ini yang menurut gua keren parah. Jadi kalau kalian yang suka modifikasi jok, kalau kalian nggak mau repot-repot keluar uang banyak, bentuk lining dari jok bawaan Aerox yang terbaru itu udah keren kok. Jadi nggak perlu terlalu ubah-ubah banyak. Nah ini lampu depan sama lampu belakang yang baru. Nah ini kan kita bisa lihat nih, beda banget bentuknya. Kalau yang Aerox lama itu lampu depannya kecil, kemudian lampu belakangnya bentuknya X. Sementara yang versi baru, lampu depannya itu lebih besar banget. Dia ada lagi mencuat ke atas nih. Jadi kesannya Aeroxnya kayak lagi marah ya. Lebih garang tampilannya. Dan juga lampunya kelihatannya lebih terang ya. Harusnya sih itu nanti mempengaruhi keterangan ketika di jalan, ketika malam hari pastinya. Kemudian juga desain dasi depannya beda nih. Kalau sebelumnya bentuknya V, yang di baru ini bentuknya huruf apa ini? Nggak tahu nih huruf apa. Lebih berbentuk nggak tajam ya. Lebih banyak segi, jadi 1, 2, 3, 4. Ada segi 4 di depannya. Kalau yang lama itu cuma cukup simpel V doang. Ini juga mungkin dipengaruhi oleh bentuk lampunya sendiri. Karena bentuk lampunya kan lebih besar dibandingkan yang lama. Kemudian lampu belakangnya itu seperti ini tampilannya. Untuk bodi belakangnya ada tambahan seperti kuping Batman ya. Kalau yang lama kan nggak ada. Yang lama itu cukup simple, ngelancip aja. Ini nggak ada tampilan dekatnya. Nah ini, kalau yang belakang, yang lama tuh cukup lancip doang aja, nggak ada tambahan lagi. Ini keren sih. Kalau misalkan PNP ke bodi lama, gue pengen sih ditambahin ke bodi lama.
Kemudian tadi ada yang kelewat tuh di atas, yaitu ada lampu hazard. Jadi untuk Aerox yang baru itu ada lampu hazardnya. Jadi kalau menurut Jody ini moge sih fix, nggak debat. Kemudian ke bawah ada lagi full digital speedometer yang baru. Nah, kalau kita bandingin speedometer yang lama, itu bentuknya seperti ini. Simpel ya, nggak banyak detail. Kalau yang baru itu bentuknya seperti ini. Jamnya pindah ke atas. Kalau yang sebelumnya jamnya ada di samping, sekarang jamnya ada di bagian atas. Dan ini terlihat lebih banyak indikator-indikator lainnya yang belum kita ketahui apa aja isi indikatornya. Ditambah lagi kan juga ada fitur Yamaha Connect, yang pasti nanti notifikasi dan segala macamnya akan tampil di dashboard. Kalau bentuk bisa dibilang, kalau bisa dibilang futuristik, mungkin itu selera masing-masing ya. Cuma yang pasti dashboardnya akan lebih informatif dibandingkan dengan dashboard dari Aerox sebelumnya. Kemudian ini full fair aerodynamic look, yaitu tadi yang gue bilang bentuk fairingnya lebih aerodinamis karena udah ada lekukan tambahan lagi. Nah ini tadi body yang gue bilang, ini gue nggak tahu sih bagian body apa ini. Apakah ini menjadi satu dengan fairing depan atau terpisah? Tapi kalau dilihat sih sepertinya terpisah ya dengan fairing depan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli body depan, mungkin ini bagian yang terpisah lagi. Nggak sepaket. Kalau dulu kan gue beli body baru yang samping itu sepaket semua. Untuk ban masih sama ukurannya 110/80 sama 140/70. Dan tubeless, nggak ada perbedaan. Nah ini yang gue demen banget nih, tangkinya naik cuy kapasitasnya. Kalau yang lama itu tangkinya cuma 4,6 liter, kalau yang baru 5,5 liter. Itu kenaikan yang cukup berasa loh untuk motor matic. Seenggaknya mengurangi kalian untuk bolak-balik ke pom bensin, karena tangkinya lebih luas, lebih besar. Jadi ya itu akan menghemat pengeluaran. Nggak menghemat pengeluaran juga sih, menghemat waktu untuk nggak bolak-balik ke pom bensin aja sih sebenarnya. Cuma ya itu sangat membantu, apalagi kalau touring kan. Nah kita ke seksi ke bawah, ke seksi mesin. Di sini untuk mesin sebenarnya sama, untuk tipenya masih SOHC, single cylinder 155. Untuk diameter dan langkahnya coba kita lihat ke bawah di bagian yang sini. Bora masuknya tidak ada perbedaan. Cuma kompresinya naik. Jadi kalau yang sebelumnya itu kompresinya 10,5 plus minus 0,4 banding 1. Kalau yang di all new Aerox itu kompresinya 11,6 banding 1. Jadi naik. Kemudian untuk daya maksimum juga naik. Kalau di all new Aerox itu 11,3 kW per 8.000 rpm. Di Aerox lama itu 11,0 kW per 8.000 rpm. Naik dari daya maksimumnya. Dan torsinya juga nambah loh. Kalau yang lama itu 13,8 Nm. Sementara yang baru itu dia ada 13,9 Nm. Jadi torsinya pasti akan berasa lebih nonjok dibandingkan dengan Aerox yang lama. Kemudian untuk yang ini sisanya sama. Kemudian kita coba ke bagian dimensi bodi ya. Nah kalau dimensi untuk berat pasti akan lebih berat Aerox yang baru, dimana beratnya untuk berat isinya 175 kg. Sementara yang lama itu 118. Kenapa? Salah satunya pasti adalah karena tangkinya lebih besar. Kemudian untuk tinggi tempat duduknya nih, ini yang paling krusial nih, karena Aerox kan matic yang lumayan tinggi ya. Nah untuk tempat duduknya ternyata tingginya sama, jadi tetap di 790 mm nih. Kalau kalian lihat di sini tingginya sama, cuma untuk dimensinya ada sedikit berbeda. Kalau di Aerox yang baru itu tinggi motornya dimensinya 1150 mm, kalau yang lama itu di 1125 mm, lebih tinggi lah, lebih tinggi sedikit. Kemudian untuk jarak sumbu roda masih sama. Jarak terendah ke tanahnya bertambah kalau di Aerox yang baru ini, jadi 143 mm. Sementara di yang lama itu jarak terendahnya 142 mm, nambah 1 mm lah ya. Untuk rangka masih sama versi sebelumnya. Ban juga sama, dan sayangnya juga masih sama di bagian sini. Di rem belakang itu untuk versi dari all new R155 yang connected ABS pun rem belakangnya masih menggunakan drum, atau kalau bahasa kita itu tromol, jadi belum menggunakan disc. Kalau NMAX kan udah depan belakang disc, sementara Aerox ternyata di keluaran terbaru pun masih menggunakan rem belakang tromol. Plus minus sih sebenarnya dengan NMAX. Sebenarnya sih kalau misalkan depan belakang disc lebih bagus lagi sih, karena gue sendiri sebagai user Aerox merasakan pengereman tromol di belakang itu kurang pakem dibandingkan pengereman di depan belakang, jelas lah. Untuk sistem pengapian, aki, dan tipe busi masih sama.
dengan versi sebelumnya nih. Kalau kita lihat nggak ada yang berbeda, kodenya pun sama, kode businya sama, nggak ada yang berbeda. Dan kita sudah mencapai halaman terakhir, udah mencapai ini apa namanya, scroll terakhir dari halaman produk All New Arox 155 Connected ABS ini. Jadi tadi ada beberapa fitur tambahan ya, yang udah kita lihat di atas, fitur-fitur keren. Nah demikianlah kira-kira video komparasi antara All New Arox 155 Connected ABS 2020, atau mungkin bisa dibilang modelnya 2021 ya, karena di launchingnya pada hari ini tanggal 2 November 2020. Kita compare dengan Aerox 155 VVA version yang sebelumnya, versi 2. Kenapa versi 2? Karena udah ada Aerox yang versi 125. Nah, kira-kira menurut kalian worth it nggak diambil motor ini? Kalau menurut gue sih worth it banget sih, dengan segala fitur-fitur baru yang ada, fitur-fitur keren, terutama Yamaha Connect ini. Menurut gue ini merupakan Matic terkece sih untuk tahun 2020 dan 2021 nanti, karena fiturnya lengkap banget cuy. Nah, silakan kalian berpendapat di kolom komentar. Kira-kira gimana pendapat kalian mengenai motor ini? Kalian suka atau tidak? Silahkan ya, kita nantikan di bawah komentar kalian. Dan juga jika kalian suka video seperti ini, please jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe channel Tio. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng kalau kalian nggak mau ketinggalan update video-video terbaru di channel gue. Oke, sekali lagi jika kalian suka video seperti ini, gue ucapkan terima kasih telah menonton. Dan selamat menjaga kesehatan selama pandemi corona. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.